Timnas Brasil telah berhasil mengamankan tiket ke Piala Dunia. Kemenangan telak 3-0 melawan Chile mengantar tim Samba menuju gerbang turnamen 4 tahunan ini. Kemenangan ini juga menandai permulaan gemilang Brasil era Carlo Ancelotti. Didapuk menjadi juru taktik yang baru, Don Carlo membuktikan bahwa Brasil tidak salah pilih. Taktik udiknya berhasil membuat tim Samba kembali menemukan marwahnya. Lantas, seperti apa taktik baru Brasil yang menjadi kunci kelolosan mereka? Starting 11 Moment kali ini akan mengulas taktik Brasil bersama Ancelotti yang berhasil menandai era awal kebangkitan tim Samba. Simak selengkapnya. Timnas Brasil adalah salah satu kekuatan sepak bola super di dunia. 5 bintang yang tersemat di atas logo Brasil adalah bukti kedikdayaan mereka. Brasil adalah kolektor 5 gelar dunia. Ini menjadikan mereka sebagai negara tersukses dalam turnamen Piala Dunia. Sayangnya, sudah lebih dari 1 dekade Brasil kehilangan pamornya. Keindahan dari tim Samba itu tak lagi nampak pada generasi sekarang. Sejak kemenangan mereka di ajang Piala Dunia 2002, era kejayaan Brasil luntur entah kemana. Pada tahun 2006 dan 2010, Brasil tidak bisa melaju jauh. Prestasi mereka di Piala Dunia mentok di babak perempat final. Tahun 2014, magis sebagai tuan rumah tak juga bisa menjadi pembeda. Pembantaian 7-1 di tangan Jerman menjadi momen paling memalukan sepanjang sejarah tim Samba. Di tahun tersebut, Brasil finish di tempat keempat. Namun untuk 2 edisi Piala Dunia berikutnya, kutukan seakan kembali datang. Tim hijau kuning lagi-lagi tertahan di babak perempat final dan tak bisa melaju lebih jauh. Di Copa America, catatan Brasil sedikit lebih baik. Selama periode tahun 2004 sampai 2024, Brasil juara 3 kali. Sayangnya, dalam 5 edisi terakhir, statistik Brasil masih suram. Dari 5 edisi tersebut, Seleção cuma juara 1 kali. Brasil semakin terpuruk semenjak ditinggal Tite setelah turnamen Piala Dunia 2022. Ramon Menezes, Fernando Diniz, serta Dorival Junior tak sanggup memberikan hasil positif. Ketiga pelatih ini tidak bertahan lebih dari 1 tahun menangani Brasil. Periode krisis pada akhirnya membuat Brasil mencari sosok penyelamat. Seleção dalam hal ini butuh sosok yang sangat spesial. Pelatih baru haruslah seorang pelatih bermental juara. Brasil lantas menilai bahwa tidak ada pelatih yang lebih ideal daripada Carlo Ancelotti. Brasil sempat mendekati Ancelotti pada akhir musim 2023-2024. Ancelotti kala itu berada pada puncak karirnya di Real Madrid. Pelatih asal Italia baru saja mengawinkan trofi Liga Champions dan La Liga di tahun tersebut. Sayangnya, upaya Brasil tidak membuahkan hasil. Ancelotti memilih berikrar setia kepada Madrid untuk musim 2024-2025. Brasil belum menyerah. Dalam pikiran mereka kalau tidak bisa mendapatkan Ancelotti sekarang, maka coba lagi tahun depan. Perhentian Brasil tidak sia-sia. Ancelotti berada dalam fase krisis pada musim 2024-2025. Visi Madrid yang menghendaki Xabi Alonso akhirnya turut mengantar Ancelotti hingkang. Tak butuh waktu lama, pelatih yang juga pernah menangani Chelsea dan AC Milan itu langsung disambut tangan terbuka oleh tim Samba. Harapan Brasil bersama Ancelotti jelas, mereka ingin sang pelatih membangkitkan kembali aura raksasa tim Samba yang sedang tertidur lelap. Lebih dari sekedar lolos ke Piala Dunia, Brasil ingin kembali ke puncak kejayaan. Bergabung ke dalam sebuah tim yang sedang dilanda krisis bukanlah hal mudah. Ancelotti juga merasakannya. Brasil dalam kondisi carut-marut ketika dia datang. Tim Samba tidak lagi punya nyali. Bahkan kesempatan mereka tampil di Piala Dunia 2026 sedang dipertaruhkan ketika Ancelotti menandatangani kontrak. Maret 2025, Brasil baru saja dihajar rival bebuyutan Argentina. Vinicius Junior dan kolega kala itu duduk di peringkat keempat klasemen kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL. Namun raihan 21 poin mereka masih dapat dikejar para rival. Ancelotti tahu tugasnya tak mudah, tapi tugas dan tantangan inilah yang meyakinkannya untuk bergabung dengan Brasil. Ancelotti pada akhirnya menjawab tantangan dengan meyakinkan.
Brasil berhasil ia sulap menjadi tim yang lebih baik. Jumat 5 September 2025 pagi, Brasil berhasil menekuk Chile, 3 gol tanpa balas. Kemenangan ini sukses mengantarkan tim Samba ke Piala Dunia 2026. Brasil melesat ke urutan 2 klasemen dengan mengoleksi 28 poin dari 17 laga. Mereka terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen Argentina. Debut Ancelotti memang tidak berakhir indah. Brasil ditahan imbang 0-0 oleh Ekuador. Namun hasil ini ternyata dijadikan evaluasi buat Ancelotti. Pelatih asal Italia itu melahap 2 laga berikutnya dengan catatan kemenangan 1-0 kontra Paraguay dan 3-0 kontra Chile. Ancelotti seolah mengirim peringatan kepada pihak yang pernah meragukannya. Dia bukanlah pelatih yang miskin taktik. Buktinya, Brasil sukses bertransformasi. Selain belum pernah kalah, tim Samba juga belum kebobolan di bawah asuhannya. Sigma sebagai pelatih miskin taktik sempat melekat pada Ancelotti. Sigma ini muncul sebagai akibat dari buruknya performa Real Madrid musim lalu. Namun, pencapaiannya di 3 laga awal bersama timnas Brasil seakan meluruhkan stigma itu. Ancelotti pernah berkata bahwa ia ingin menerapkan skema Real Madrid musim 2023-2024 di Brasil. Pada akhirnya skema ini manjur. Taktik Brasil sedikit dimodifikasi. Ancelotti beruntung karena Brasil punya kekuatan di semua lini yang mendukung penggunaan taktiknya. Di laga kontra Paraguay, Ancelotti mencoba pakem baru berupa taktik 4 penyerang. Lini serang Brasil dipimpin Vinicius yang disupport 3 attacker lain. Masing-masing adalah Rafinha, Matheus Cunha, dan Gabriel Martinelli. Taktik ini kurang tajam di laga kontra Paraguay. Di laga kontra Chile, ketiadaan Vinicius dan Cunha membuat Ancelotti mencoba opsi lain. Taktiknya masih sama, memainkan 4 striker di depan. Kali ini yang turun adalah João Pedro, Estevão Willian, Gabriel Martinelli, dan Rafinha. Permainan Brasil jauh lebih tajam di laga melawan Chile. Tim Samba memombardir gawang Chile 3 gol tanpa balas. Fotmo pencatat Brasil melepas 22 tembakan dengan 7 on target dan 5 diantaranya adalah big change. Ini menjadi bukti efektivitas taktik Ancelotti dalam hal menyerang. Kehadiran Gabriel Magalhaes dan Marquinhos juga menjadi berkah buat Ancelotti. Timnya sampai saat ini belum kebobolan sama sekali. Di laga kontra Chile, barisan lini bertahan Brasil sukses menghentikan kreasi serangan lawan. Chile cuma bisa melepas tembakan dari luar kotak dan tidak ada yang on target. Kesuksesan melangkah ke Piala Dunia 2026 adalah awal yang bagus buat Ancelotti. Brasil yang semula nyaris patah arah, kini menatap masa depan baru. Masih terlalu dini menyebut tim ini calon juara, tapi melihat skema baru racikan Ancelotti, bukan tidak mungkin Brasil akan berjaya. Setelah laga melawan Chile, Brasil belum bisa bersantai. Laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL akan mempertemukan mereka dengan Bolivia. Meski sudah lolos, Brasil akan tetap tampil all out. Bagaimanapun, ini adalah laga yang tepat untuk mematangkan taktik. Setelah kualifikasi Piala Dunia berakhir, Brasil punya 2 agenda uji coba, masing-masing menghadapi Korea Selatan juga Jepang. Agenda ini tentu penting. Ancelotti perlu punya gambaran seperti apa kekuatan negara dari benua lain sebelum mentas di ajang Piala Dunia antar klub. Tantangan akan lebih berat di turnamen final nanti. Brasil belum berjumpa tim-tim Eropa yang menggunakan lebih banyak variasi taktik. Namun dengan pengalaman puluhan tahun melatih di level klub, Ancelotti harus sudah paham dengan karakteristik negara-negara benua biru. Ancelotti adalah pelatih hebat jika skuad yang ia punya mendukung. Di Real Madrid, musim lalu banyak pilar penting dihantam cedera. Tapi di Brasil, talent pool atau stok pemain yang ia punya lebih beragam. Ada optimisme tinggi dari publik Samba. Optimisme yang cukup beralasan melihat bagaimana impresifnya start Brasil bersama Ancelotti. Akhir kata, start Brasil bersama Ancelotti luar biasa. Tapi menurut kalian, akankah tim Samba bangkit di bawah tangan dingin Don Carlo? Sejauh apa mereka bisa melaju di Piala Dunia 2026 nanti? Komen jawaban kalian di bawah ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai tuntas. Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan setiap update terbaru seputar sepak bola setiap harinya. Sampai jumpa.